Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota pahlawan dalam sejarah modern, tetapi juga menyimpan kisah kepahlawanan sejak era Majapahit. Salah satu tokoh penting dari masa kejayaan kerajaan itu adalah Eyang Kudo Kardono atau Yudo Kardono, seorang panglima perang yang gagah berani. Beliau berasal dari Trowulan, Mojokerto, pusat pemerintahan Majapahit, dan memiliki hubungan darah dengan Patih Gajah Mada. Sebagai seorang prajurit setia, Eyang Kudo Kardono memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kerajaan. Salah satu jasanya yang paling dikenang adalah keberhasilannya menumpas pemberontakan Rakuti yang sempat mengancam Majapahit. Atas keberanian dan kesetiaannya, Raja Hayam Wuruk menganugerahkan tanah perdukan di kawasan yang kini menjadi Kaliasin dan Tegal Sari, Surabaya. Wilayah ini kemudian berkembang menjadi daerah yang strategis dan berpengaruh. Makam Eyang Kudo Kardono terletak di Jalan Cempaka 25, Tegal Sari, Surabaya, dalam area seluas 1.700 meter persegi. Ketika memasuki kompleks makam, pengunjung akan disambut oleh gapura bercat hitam putih dengan patung burung elang dan buah pala di atasnya. Tepat di depan gapura terdapat tulisan pesarean Eyang Yudo Kardono, menandakan bahwa tempat ini adalah peristirahatan terakhir sang panglima perang Majapahit. Di dalam kompleks makam terdapat 7 makam, termasuk makam Eyang Kudo Kardono. Begitu memasuki area pemakaman, pengunjung akan melihat 2 makam prajurit setia Eyang Kudo yang terletak di bagian depan. Makam ini menjadi simbol kesetiaan mereka dalam mengabdi kepada sang panglima. Lebih dalam ke area makam, terdapat 9 pintu dengan ukiran tokoh pewayangan seperti Bimasena, Semar, Bagong, Sencaki, dan Antasena. Pintu-pintu ini menjadi bagian dari ornamen khas yang menambah nilai sejarah dan budaya di kompleks makam. Di dalam ruangan utama terdapat 5 makam, salah satunya adalah makam Eyang Kudo Kardono. 4 makam lainnya merupakan tempat peristirahatan para kepercayaannya. Saat memasuki ruangan ini, aroma dupa yang menyebar di dalam dan luar ruangan langsung menyambut para pengunjung, menambah nuansa sakral di tempat ini. Meski memiliki nilai sejarah tinggi, makam Eyang Kudo Kardono sempat kurang dikenal oleh masyarakat luas. Banyak orang mengetahui kisah keberanian sang panglima, tetapi tidak banyak yang menyadari keberadaan makamnya di Surabaya. Namun, pada tahun 2014, saat Tri Risma Harini masih menjabat sebagai wali kota Surabaya, makam ini resmi ditetapkan sebagai cagar budaya. Sejak saat itu, keberadaannya mulai lebih dikenal dan mendapat perhatian lebih dari masyarakat serta pemerintah kota. Sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah, pemerintah kota Surabaya pun aktif dalam merawat dan mengawasi makam ini. Perbaikan dan renovasi dilakukan untuk menjaga keaslian situs bersejarah ini, sehingga tetap lestari dan dapat menjadi warisan bagi generasi mendatang. Nama Kudo Kardono memiliki makna yang erat kaitannya dengan sosoknya. Kudo berarti kuda, yang mencerminkan kendaraan perang yang selalu menemaninya di medan pertempuran. Sementara itu, nama Yudo, yang berarti perang, diberikan oleh Presiden Soeharto sebagai penghormatan atas kiprah Eyang Kudo sebagai panglima perang Majapahit. Presiden Soeharto sendiri memiliki hubungan emosional dengan makam ini. Menurut informasi yang dihimpun, beliau bahkan pernah melakukan ritual nyepi di tempat ini, menunjukkan betapa makam ini dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi. Di belakang bangunan utama makam terdapat sejumlah arca, termasuk arca Yoni, yang menambah kesan mistis dan historis dari kompleks pemakaman ini. Keberadaan arca ini juga menguatkan dugaan bahwa area tersebut telah menjadi tempat penting sejak zaman Majapahit.
makam Eyang Kudo Kardono bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir seorang panglima perang, tetapi juga simbol kejayaan Majapahit yang masih berdiri di tengah kemajuan pesat Surabaya. Kisah kepahlawanannya menjadi pengingat bahwa Surabaya tidak hanya memiliki sejarah heroik di masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga telah menjadi bagian penting dari peradaban Nusantara sejak era kerajaan. Sebagai cagar budaya, makam ini kini menjadi salah satu destinasi sejarah yang layak dikunjungi, baik untuk mengenang jasa sang panglima maupun untuk memahami lebih dalam tentang warisan Majapahit yang masih tertinggal di Surabaya. Keberadaannya mengajarkan kita bahwa menghargai sejarah adalah bagian dari menjaga identitas dan jati diri bangsa. Itulah sepenggal kisah tentang Eyang Kudo Kardono, panglima perang Majapahit yang berjasa besar dalam menjaga kejayaan kerajaan. Kisah ini kami telusuri melalui berbagai catatan sejarah, namun untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, kami memutuskan untuk menelusuri jejak beliau secara langsung. Perjalanan kami membawa kami ke jantung kota Surabaya, tempat di mana makam Eyang Kudo Kardono berada. Meskipun berada di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, area makam ini menyuguhkan suasana berbeda, hening, teduh, dan syarat akan nuansa sejarah. Setibanya di depan gerbang makam, kami disambut oleh arsitektur yang kental dengan nuansa Majapahit. Gapura bercat hitam putih berdiri megah, dengan patung burung elang dan buah pala di atasnya, seolah menjadi penjaga gerbang menuju masa lalu yang penuh kejayaan. Kami melangkah masuk dengan penuh rasa hormat, lalu menemui juru kunci makam untuk meminta izin berziarah. Setelah izin diberikan, kami meluangkan waktu sejenak untuk berzikir sebagai bentuk penghormatan dan sopan santun kepada beliau. Suasana semakin terasa sakral, ketenangan yang menyelimuti tempat ini membawa kami jauh dari gemuruh kehidupan kota Surabaya. Tak hanya ingin melihat makam dari sudut pandang sejarah, kami juga mencoba menelusuri jejak Eyang Kudo Kardono dari sisi yang berbeda, dimensi spiritual. Dengan metode yang telah diajarkan oleh guru kami, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, kami melakukan mediumisasi, sebuah cara berkomunikasi dengan energi atau entitas gaib yang ada di tempat tersebut. Perjalanan ini bukan sekadar eksplorasi sejarah, tetapi juga perjalanan batin yang membawa kami lebih dekat dengan sosok Eyang Kudo Kardono dan nilai-nilai kebijaksanaan yang beliau wariskan. Makam ini bukan hanya tempat peristirahatan terakhir seorang panglima perang, tetapi juga saksi bisu dari kejayaan Majapahit yang masih terasa hingga kini. Setelah sang mediator memfokuskan diri, navigator mulai menghadirkan entitas yang mengetahui sejarah tempat ini. Dengan wasilah dan izin dari guru kami, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, sosok seorang prajurit tiba-tiba hadir dan masuk ke dalam raga sang mediator. Kami menyadari bahwa kehadiran beliau bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, sehingga dengan penuh hormat, kami segera menyampaikan permohonan maaf karena telah mengganggu tugasnya. Sosok yang hadir mengungkapkan bahwa dirinya adalah penjaga gerbang pintu masuk makam. Dengan suara tegas namun penuh ketenangan, beliau mulai bercerita tentang berbagai kejadian yang sering terjadi di tempat ini. Banyak pelaku spiritual yang datang untuk melakukan ritual dengan berbagai tujuan, mulai dari mencari kesaktian, berburu benda pusaka, hingga hal-hal yang berada di luar nalar manusia. Namun, sang prajurit menegaskan bahwa semua hal tersebut bukan berasal dari Eyang Kudo Kardono, melainkan dari jin-jin fasik yang memanfaatkan keangkeran tempat ini untuk menyesatkan mereka yang datang dengan niat yang salah. Ketika kami menanyakan pelajaran berharga yang bisa kami ambil dari sosok Eyang Kudo Kardono, sang prajurit memberikan pesan yang begitu mendalam. Ia mengatakan bahwa meskipun seseorang memiliki kedudukan tinggi dalam hal apapun, tetaplah rendah hati dan mampu berbaur dengan masyarakat
tanpa membeda-bedakan kasta atau derajat. Kekuatan sejati bukanlah tentang kehebatan di medan perang, melainkan bagaimana seseorang dapat bersikap bijaksana dan tetap menghormati sesama. Setelah menyampaikan pesan itu, sang prajurit perlahan mengundurkan diri. Suasana kembali hening, meninggalkan kami dalam perenungan mendalam tentang makna kebijaksanaan, keteladanan, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencari jejak sejarah, tetapi juga tentang menemukan hikmah yang masih relevan hingga masa kini. Setelah kepergian sang prajurit penjaga gerbang, suasana kembali hening. Namun, tak lama kemudian, salah satu kru kami merasakan sesuatu, seperti ada sosok yang tengah mengamati kami dari kejauhan. Perasaan ini semakin kuat, seolah-olah entitas tersebut mondar-mandir, mengawasi setiap gerak-gerik kami. Dari bayangan yang terlihat samar, sosok itu tampak tinggi besar, menyerupai Buto. Merasakan kehadirannya yang semakin nyata, kami pun mencoba menghadirkannya melalui salah satu mediator. Begitu sang mediator mulai terhubung, tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggelegar memenuhi ruangan. Kami pun tersadar bahwa yang masuk adalah sosok Buto tersebut. Dengan penuh kehati-hatian, kami mencoba berdialog dengannya. Kami bertanya apa maksudnya terus mengawasi kami dari kejauhan. Sosok Buto itu menjawab dengan suara berat dan dalam, mengatakan bahwa alasannya mengamati kami bukanlah karena niat buruk, melainkan karena ada sesuatu yang berbeda dari kami dibandingkan orang-orang yang biasanya datang ke tempat ini. Kami pun penasaran, perbedaan apa yang dimaksud? Sosok itu kemudian menjelaskan bahwa menurut pandangannya ada pancaran sinar putih yang menyelimuti diri kami. Hal ini membuatnya merasa penasaran dan ingin mengetahui siapa kami sebenarnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut dan menyelesaikan dialog, kami pun mengakhiri interaksi dengan sosok Buto itu dengan penuh rasa hormat. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, kami menutup mediumisasi dan mengakhiri perjalanan spiritual kami di makam Eyang Kudo Kardono. Penelusuran ini bukan sekadar perjalanan mencari jejak sejarah, tetapi juga pengalaman spiritual yang memberikan banyak pelajaran. Dari sosok prajurit penjaga gerbang, kami belajar tentang kerendahan hati dan pentingnya tidak membeda-bedakan kedudukan. Dari sosok Buto, kami memahami bahwa kehadiran kita di suatu tempat bisa memberikan dampak yang tidak kita sadari. Makam Eyang Kudo Kardono bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga menyimpan banyak misteri dan energi yang masih terasa hingga kini. Kisah kepahlawanan, nilai kebijaksanaan, serta warisan spiritual yang ada di tempat ini mengajarkan kita bahwa perjalanan tidak hanya tentang apa yang bisa dilihat oleh mata, tetapi juga tentang apa yang bisa dirasakan oleh jiwa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam boys.